Gue di sini melihat sebuah tekad atlet Indonesia nih, Bray. Tekadnya dia untuk berjuang melawan cederanya dia, yang mana diprediksi bisa 4 bulan atau 6 bulan. Ini mengharumkan nama negara masuk Piala Dunia dan ikut campur dalam proses itu dan membantu Indonesia jadi lolos Piala Dunia. Tekad itu bernama Ole Remeni. Gua kasih 10 jempol lo, Bang. 2 pertandingan 180 menit. Itulah rentang waktu yang akan mendefinisikan ulang sejarah sepak bola Indonesia. Perjuangan menuju Piala Dunia 2026 kini memasuki fase paling krusial. Saat skuad Garuda tengah menempa diri untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak, sebuah pengakuan signifikan datang dari Malaysia yang justru menyoroti betapa superiornya langkah Indonesia saat ini. Ironisnya, pengakuan itu lahir dari krisis yang tengah mereka hadapi sendiri. Di saat Indonesia fokus menghitung poin untuk lolos, Malaysia justru sibuk menghadapi sanksi FIFA. Situasi kontras ini diakui secara terbuka oleh seorang influencer sepak bola Malaysia. Dalam analisisnya, ia tanpa ragu menyatakan, "Jujur saya iri dengan Indonesia saat ini. Timnas Indonesia sedang berjuang menuju Piala Dunia sementara Malaysia baru saja bangkit, sudah kena sanksi FIFA karena FAM terbukti memalsukan dokumen naturalisasi." Pernyataan ini bukan sekadar pujian, melainkan sebuah validasi eksternal yang menggarisbawahi perbedaan kualitas manajemen dan proyeksi tim. Sementara Indonesia berhasil membangun skuad kompetitif, Malaysia terjerat masalah administratif fundamental yang mencoreng reputasi mereka. Ada 2 bahagian yang berbeda. Satunya duka, satunya suka. Duka untuk FAM dan suka untuk PSSI. Okey, Malaysia itulah boleh dikatakan dalam 50-50 lah ya. Nasib Malaysia ni ibarat di hujung tanduk. Itulah nasib yang menimpa Malaysia sekarang ini. Sedangkan kami baru saja ingin bangkit. Okey, baru saja ingin menunjukkan kuasa sepak bola Harimau Malaya di mana kami tak pernah menang dengan Vietnam dan kami menang dengan jaringan yang sangat besar. Kami tak pernah menang selama 20 tahun lawan Palestin. Tiba-tiba kami menang 1-0. Walaupun 1-0 menang tetap menang. Okey, ada sejarah demi sejarah yang telah dicipta oleh Harimau Malaya. Tetapi dengan satu kesilapan yang dilakukan oleh FAM, di mana FAM sendiri mengaku disebabkan itu saja hancur sepak bola Malaysia. Jadi sebagai orang Malaysia, aku malu guys dengan sanksi FIFA ini. Malu, sangat-sangat malu ya. Dan yang menjadi mangsa 7 pemain warisan negara. Okey, sekarang ni kita pergi pula kepada berita baik untuk Indonesia. Ini bukan sekadar berita baik guys ya. Ini adalah berita yang boleh membuatkan mereka mencipta sejarah. Okey, Indonesia jika mereka berjaya memenangi perlawanan menentang Arab Saudi dan juga Iraq, bagi aku bukan satu tugas yang mudah untuk mereka, tapi mereka pernah melakukannya, pernah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan tak mustahil mereka akan melakukannya sekali lagi guys. Sebab itulah aku cakap Indonesia bakal membuka jalan untuk ASEAN to World Cup. Betul guys. Okey, berita buruk untuk Malaysia dan berita baik untuk Indonesia. Okey. Adaptasi cepat di Arab Saudi, intensitas latihan dan integrasi pemain baru. Menjawab ekspektasi publik, Timnas Indonesia tidak membuang waktu. Skuad asuhan Patrick Kluivert langsung menggelar latihan perdana di Arab Saudi dengan intensitas tinggi. Seluruh pemain yang telah tiba, termasuk para pilar dari kompetisi domestik, menunjukkan fokus dan disiplin. Sorotan utama tertuju pada striker Ole Remeni yang terlihat tidak canggung dan cepat beradaptasi dengan skema permainan tim. Kemampuannya untuk langsung terintegrasi dengan pemain lain dalam sesi latihan menjadi sinyal positif bahwa lini depan Garuda akan memiliki dimensi serangan yang baru dan berbahaya. Ini bukan lagi sekadar tim, ini adalah mesin perang yang sedang disiapkan. Tantangan lini pertahanan. Absensi Emil Audero menguji kedalaman skuad. Namun persiapan ini bukannya tanpa halangan. Sebuah kabar yang tidak diinginkan datang dari sektor pertahanan.
Pelatih Patrick Kluivert telah mengkonfirmasi bahwa kiper utama Emil Audero Mulyadi terpaksa absen. Cedera yang ia alami saat membela klubnya ternyata membutuhkan waktu pemulihan sekitar 3 minggu setelah pemeriksaan MRI. Absennya kiper sekaliber Audero adalah sebuah kehilangan signifikan yang akan menguji kedalaman dan kesiapan mental lini pertahanan. Ini menjadi ujian nyata bagi Kluivert untuk memilih pengganti yang sepadan dan mampu menahan tekanan dari serangan tim sekelas Arab Saudi dan Irak. Penguatan mental dan spiritual sebagai bagian dari persiapan. Di samping persiapan teknis dan fisik, aspek mental dan spiritual juga menjadi prioritas. Para pemain muslim dalam skuad memanfaatkan waktu sebelum latihan perdana untuk melaksanakan ibadah umrah. Momen ini menjadi bagian penting dari team building dan penguatan mental. Bagi tim pelatih, kondisi psikologis pemain yang tenang dan fokus adalah kunci untuk bisa tampil maksimal di bawah tekanan berat. Langkah ini menunjukkan bahwa persiapan timnas dilakukan secara holistik, menyentuh semua aspek yang bisa berkontribusi pada performa puncak di lapangan nanti. Faktor X, kewaspadaan manajer timnas terhadap perangkat pertandingan. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, menyuarakan optimisme yang berdasar sekaligus kewaspadaan yang beralasan. Ia menegaskan keyakinan penuh pada kemampuan para pemain. Kualitas pemain, nggak usah ragu. Sekali lagi nggak usah ragu, ucap Sumarji, menggemakan pesan dari tim pelatih. Namun, ia secara eksplisit menyoroti satu variabel eksternal yang bisa menjadi penentu. Yang sedikit saya masih agak ragu-ragu itu adalah kaitannya dengan perangkat pertandingan. Itu saja. Kalau perangkat pertandingan itu fair play, benar-benar tidak ada kecurangan tanda kutip menguntungkan salah satu negara, saya meyakini insya Allah anak-anak akan fight, ungkapnya. Pernyataan tajam ini mengindikasikan bahwa kubu Indonesia tidak hanya akan bertarung di dalam lapangan, tetapi juga siap mengawal jalannya laga dari potensi intervensi non-teknis. Kekuatan penuh segera terbentuk, tim lawan dalam mode siaga. Kekhawatiran akan absennya Audero sedikit terobati dengan kabar bahwa skuad akan segera lengkap. Para pemain abroad lainnya dijadwalkan segera bergabung setelah menuntaskan kewajiban di klub masing-masing akhir pekan ini. Kedatangan mereka akan memastikan Indonesia tampil dengan kekuatan terbaiknya. Di sisi lain, calon lawan seperti Arab Saudi juga tidak tinggal diam. Mereka terpantau terus menggenjot latihan dan menganalisis kekuatan Indonesia, menyadari bahwa tim yang akan mereka hadapi kini memiliki level yang jauh berbeda. Pertarungan taktik dan strategi antar pelatih dipastikan akan menjadi sajian utama dalam 160 menit mendatang. 160 menit ke depan bukan hanya soal perjuangan, tapi juga soal kalkulasi, strategi, dan mentalitas. Dengan kualitas skuad yang diakui, tantangan cedera pada posisi krusial dan adanya kewaspadaan terhadap faktor non-teknis, timnas Indonesia berada dalam pertaruhan terbesarnya. Dukungan publik adalah energi, namun eksekusi di lapangan dan permainan yang adil adalah penentunya. Mampukah skuad Garuda mengkonversi peluang sejarah ini menjadi kenyataan? Jawabannya akan kita saksikan bersama.